سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهتدين وعلى التابعين بهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menghujani rahmat hari demi hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajr wa layalin ashr. Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau berkata, layalin ashr ashrul awal min Dzulhijjah, yang dimaksud hari 10 tersebut, malam 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hari yang puncak sebelum Idul Adha ini datang, yaitu hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yang mampu untuk berkumpul di sana, untuk wukuf bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, demi Allah, belum pernah setan kelihatan hina, kelihatan lemah, kelihatan tak mampu apa-apa seperti ketika tanggal 9 Dzulhijjah, Yaumul Arafah, di saat Allah membanjiri rahmat kepada mereka orang-orang yang wukuf di Arafah. Dalam suatu riwayat, seorang wali min auliyaillah bernama Imam Muhammad Ibnul Munkadir, beliau berwukuf di Arafah ke-33 kalinya. Setelah 33 kali wukuf, merasa telah banyak wukuf di Arafah, padahal sekali wukuf di Arafah dosa diampuni oleh Allah. Maka beliau pun berkata kepada Allah dalam wukufnya, ya Rabb, inni waqaftu bihadzal mawqif 33 marrah. Ya Allah, saya sudah 33 kali wukuf di sini, dan saya yakin sekali wukuf dosaku diampuni. Maka aku jadikan satu wukufku untuk diriku, satu wukufku untuk ayahku, satu wukufku untuk ibuku. Masih sisa 30 ya Rabb. Maka aku hadiahkan 30 daripada wukufku tersebut, ampunanmu kepada mereka orang-orang yang telah wukuf di Arafah tapi kau tidak mengampuninya ya Rabb. Aku hadiahkan untuk mereka. Setelah wukuf di Arafah, Muhammad Ibnul Munkadir beliau terlelap ketiduran. Ketika beliau tidur di Muzdalifah, seakan-akan ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang berseru dalam tidurnya dan berkata kepada Muhammad Ibnul Munkadir, ya Ibnul Munkadir, wahai anak Munkadir, atatakarram ala man khalaqal karama wal jud? Apakah kau mau berbuat dermawan kepada zat yang menciptakan kedermawanan, yaitu Allah?
Wahai Ibnul Munkadir, perlu kau ketahui, sesungguhnya Allah telah mengampuni dan janji untuk mengampuni hambanya yang wukuf di Arafah sebelum Allah menciptakan padang Arafah 1000 tahun lamanya. Belum ada padang Arafah, Allah sudah berfirman dan berjanji, siapa yang wukuf di atasnya tanggal 9 Dzulhijjah, aku ampuni dosa-dosanya. Maka menangis Ibnul Munkadir meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kita lewati 9 Dzulhijjah, maka hari ini kita masuk di hari lebaran Idul Adha, di mana arti Adha adalah pengorbanan, yang mana disunahkan untuk kita semua berkorban dari sebagian harta kita untuk korban hewan ternak dan membagikannya kepada para fuqara dan para masakin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat Idul Adha ini keutamaannya lebih besar daripada salat Idul Fitri. Walaupun kadang salat Idul Fitri lebih banyak yang hadir daripada Idul Adha. Sebagaimana ulama mengatakan, nasnya kita melaksanakan sholat Idul Adha adalah langsung dalam Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu sholat Idul Adha. Wanhar, kemudian sepulang sholat sembelihlah hewan korbanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kemuliaan paling afdolnya amal di hari yang mulia ini, sebagaimana Rasulullah bersabda, ma'amila ibnu Adam yauman nahar min amalin ahabbu ilallah min iraqatid dam. Tidak ada amalan anak manusia di tanggal 10 Dzulhijjah lebaran ini yang lebih dicintai oleh Allah seperti mengalirkan darah, yaitu berkorban hewan korban. Tidak ada amalan di sisi Allah yang lebih mulia saat ini seperti kita melaksanakan ibadah korban. Maka itu Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan kepada kita agar kita mengorbankan sebagian harta untuk berkorban. Rasulullah bersabda, khiyaru ummati yudhahun wa syiraru ummati la yudhahun. Kalau kau mau tahu siapa orang-orang yang baik dalam umatku, mereka yang mau berkorban hartanya untuk hewan korban. Wa syiraru ummati la yudhahun. Kalau kau mau tahu siapa orang-orang buruk di umatku ini, mereka orang-orang yang mampu berkorban tapi mereka tidak mau berkorban. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah mengingatkan, bagi mereka yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki, kemudian mereka tidak mau berkorban, dengan sabdanya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fa in syaa'a an yamut yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah tapi nggak mau berkorban untuk menyisihkan hartanya, berkorban hewan ternak, maka kalau mati terserah mau mati Yahudi atau Nasrani, na'udzubillah. Dalam riwayat yang lain, fala yaqrubanna musallana, yang seperti itu jangan dekat-dekat musola kami. Enggak pantas, karena ulama mengatakan, apa sebab enggak boleh masuk musola kami? Mereka adalah orang-orang munafikin, na'udzubillah min dzalik. Maka itu para hadirin salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, mari ayo kita sama-sama menyisihkan sebagian harta untuk berkorban, dan korbankan yang paling baik yang kita miliki. Abdimu bahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum. Besarkan, baguskan hewan korban kalian, karena dia kelak adalah tungganganmu ketika di yaumil qiyamah di siratal mustaqim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari hadirin di mana semua di antara kita wajib untuk melewatinya, enggak nabi, enggak rasul, enggak manusia biasa maupun para wali, siapapun harus melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha. Allah berfirman, tidak ada seorang di antara kalian kecuali pasti harus melewati.
Ahli tauhid mendefinisikan definisi sirat adalah jisrun fi mad'i jahannam, jembatan yang ada terbentang di atasnya api neraka jahanam. Ada minas sya'ri wa ahaddu minas sayf, lebih lembut daripada rambut, saking tipisnya itu jembatan, dan lebih tajam daripada pedang. Mereka yang mampu melewati selamat, wal'iyadu billah, yang tak mampu akan terjerumus di neraka jahanam. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka orang-orang yang istiqomah tiap tahun, mereka mengorbankan hartanya demi berkorban, mereka kelak ketika lewat Shiratal Mustaqim, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat dan berkata, wahai malaikat, mereka hamba-hambaku sudah terbiasa mengendarai kendaraan di dunia, maka saat ini jangan kau biarkan mereka berjalan dengan kakinya. Lahir, belum lahir kendaraannya perut ibunya, dari awal sulbi bapaknya, perut ibunya, kemudian paha orang tuanya, terus orang manusia aku beri fasilitas kendaraan ketika hidup. Wasakharna lahum, aku beri mereka kuda, keledai dan lain-lain agar mereka mampu mengendarainya. Ketika meninggal, punggung-punggung saudaranya menjadi tunggangan untuk kekuburan. Maka saat ini, setelah di dunia sudah terbiasa dengan kendaraan, aku gak rela dia menyeberangi sirat tanpa kendaraan. Kemudian malaikat berkata, apa kendaraannya? Hewan korban yang telah dikorbankan di dunia, jadikan kendaraan untuk menyeberangi sirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan agar kita melaksanakan penyembelihan hewan korban, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi rizki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita melaksanakan puasa Arafah, setelah saat ini kita sholat Idul Adha, setelah sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan hewan korban, maka ada hal yang paling penting dari semuanya, yaitu mengorbankan kepentingan kita, mengorbankan keinginan kita, mengorbankan kemaslahatan untuk keegoisan diri kita demi kepentingan ukhuwah Islamiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yang mulia seperti ini tanya kepada para sahabat, sahabat, hari apa ini? Diam, sahabat nggak berani jawab. Mau ngomong itu Adha nggak berani, karena takut Nabi memberi nama yang lain. Kemudian ini hari apa? Diam. Ini di mana? Di Mekah waktu itu, waktu Hajjul Wada, akhir hajinya Nabi. Diam, Mas. Ini tanggal berapa? Ini hari apa? Ini bulan apa? Sahabat diam dan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bukankah hari ini adalah hari Lebaran Idul Adha? Bukankah tempat ini adalah Makkah? Bukankah ini bulan Ashhurul Hurum, Dzulhijjah? Benar, ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka demi kemuliaan hari ini, demi kemuliaan tempat ini, demi kemuliaan bulan ini, telah mulia darah kalian satu dengan yang lainnya, harga diri kalian satu dengan yang lainnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan, wala tarji'u min ba'di dhulalan yadrib ba'dukum ba'dha. Dari umatku, ketika nanti aku meninggal dunia, aku dipanggil oleh Allah, jangan sekali-kali kau kembali seperti zaman jahiliyah. Kalian saling membunuh satu dengan yang lainnya, mencaci satu dengan yang lainnya. Kalian telah dipersatukan oleh Allah dengan Islam melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu hadis Rasul mengatakan, sudah, jangan sampai kalian kembali ke zaman jahiliyah, saling membunuh, saling mencaci. Kemudian Rasul mengatakan ketika itu, sudahkah aku menyampaikan hal ini kepada kalian?
Maka mereka menjawab, sudah ya Rasulullah. Nabi mengangkat tangannya ke langit dan berkata, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan bahwa aku telah menyampaikan kepada umatku agar mereka tidak lagi bermusuhan satu dengan yang lainnya. Nabi mengatakan, tolong yang gak hadir beri kabar apa yang aku katakan saat ini. Fal yuballigh minkum syahidul ghaib. Tolong sampaikan kepada yang gak hadir. Maka orang sahabat tersebut menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, terus menerus hingga saat ini saya sampaikan kepada kalian. Jangan kalian kembali seperti zaman jahiliyah, saling memukul, saling menghina, saling mencaci satu di antara yang lainnya. Kita sama-sama bertauhid kepada Allah. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat Rasulullah menyebutkan, nanti kalau sudah dekat-dekat kiamat, setan udah putus asa, mau membuat orang-orang Islam, mau membuat khususnya orang-orang Arab untuk tidak bertauhid, untuk syirik, udah putus asa. Mereka berupaya apapun untuk mau mengkafirkan kita, gak bisa. Kemudian ketika setan udah putus asa, fatahrish bainakum, setan pun memberikan jurus terakhirnya yang paling ampuh, yaitu mengadu domba di antara kalian. Mengadu domba antara umat Islam. Kita dapati hari ini hadirin, kita duduk muslim sama muslim kadang-kadang gak enak hati. Duduk dengan orang kafir kita lebih lega. Agama apa, keyakinan apa yang kita anut. Kita kadang-kadang duduk sama orang beda majelis saja, sudah seakan-akan kita ini beda agama. Kita duduk dengan Yahudi dan Nasrani, nggak seperti itu. Ada apa dari kita ini hadirin? Kalau apabila ini kita berbuat seperti ini karena organisasi kita, tinggalkan organisasi tersebut. Kalau kita berbuat seperti ini gara-gara Habib, kita tinggalkan Habib tersebut. Kalau kita berbuat seperti ini gara-gara ulama, kita tinggalkan ulama tersebut. Kita diracuni kebencian dengan umat Islam. Hadirin, coba kita merenung dan kita malu sama Allah. Ini sebelah kita umat Nabi Muhammad, bersyahadat, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya. Kita kadang punya perbedaan sedikit yang kita musyawarahkan, kita jidalkan. Bukan kita saling benci dan bahkan lebih benci kepada mereka daripada Yahudi dan Nasrani. Ini yang terjadi. Kita nggak sadar kalau bisikan tahrish syaitan telah masuk ke telinga kita. Rasulullah SAW beliau bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling iri, jangan kalian saling benci, jangan saling gak menyapa. Wala yabi' ba'dukum bai'i ba'd. Jangan kalian berebut dalam menjual beli satu dengan yang lainnya. Kunu ibadallahi ikhwana. Nabi Rasulullah bersabda, jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim satu dengan muslim yang lainnya itu saudara. Wala yahdlimuhu wala yahdulhu wala yaghdibhu wala yahqiruhu. Maka kalau kita itu saudara, jangan bolimi saudara kita, jangan hinakan saudara kita, jangan bohongi saudara kita, jangan rendahkan saudara kita. At-taqwa hahuna. Rasulullah menyentuh, memegang dadanya sambil berkata, ini tempatnya kita bertakwa kepada Allah. Takwa bukan di serban, takwa bukan di gamis, takwa bukan di jubah. Takwa itu di sini, kata Nabi Muhammad. Maka kita nggak bisa menghukum seseorang dengan bajunya, dengan kata-katanya. Maka daripada itu kita diajarkan untuk saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Sungguh kalau kita mau tahu, paling buruknya manusia adalah yang paling merasa dirinya paling hebat, yang paling menghina atau merendahkan saudaranya muslim. Muslim satu dengan yang lain, haram darahnya, haram hartanya, haram harga dirinya. Jangan kau injak, jangan kau ambil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin,
Salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita korbankan segala apa yang kita miliki untuk agama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita ada di zaman-zaman fitnah, hadirin. Kalau kita nggak pandai menghadapi ini semua, kita akan terjerumus dalam kefitnahan. Kita akan terbawa dalam kebencian. Kita akan terbawa dalam bahkan pembunuhan saudara kita Muslim satu dengan yang lainnya. Sebagaimana ini telah terjadi di negeri Arab. Sebagaimana yang kita dengar beberapa saat yang lalu. Maka daripada itu kita umat Islam, hati-hati. Hati-hati hadirin. Terus orang-orang di luar Islam akan merusak Islam dari luar maupun dari dalam. Mereka nggak mampu dari luar, dari dalam mereka akan merusak. Dengan apa? Mereka akan membenturkan kita umat Islam satu dengan yang lainnya. Melalui jalan dunia, melalui jalan apapun, niscaya mereka inginkan adalah menghancurkan kita umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, mempererat persaudaraan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin. Wallahu ta'ala yaqulu wa biqawlihi hadithil muhtadun jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuhu fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lil walidina wal walidikum wal jami'il muslimin wastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi badi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah فإنها الضمان والأمان. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وصلوا وسلموا على من أكرمه ربه وصلى عليه وملائكته وأمركم به تكريما وتعظيما وتشريفا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكرام خصوصا من الأعلام سادتنا أولي القدر العلي سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سيد نبيك سيد الشباب أهل الجنة سيدنا الحسن والحسين وعن أمهما الزهراء سيدة نساء العالمين وأمها خديجة الكبرى المخصوصة بالسلام من رب العالمين وعن عم نبيك خير الناس
سيد الشهداء حمزة وعباس وعن أزواج رسول الله أمهات المؤمنين المطهرات من الأدناس وعن بقية العشرة المبشرين بالجنة وجميع الأصحاب والمتبعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد جاي سيدنا محمد وآله وأصحاب سيدنا محمد. اللهم ya Allah, satukan hati kami umat Islam, perbaiki umat Nabi Muhammad, jaga umat Nabi Muhammad, khususnya ya Allah di negeri tercinta kami, negeri Indonesia. Perbaikilah kami ya Allah, perbaikilah ulama kami ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami ya Allah, perbaiki keluarga kami ya Allah. Allahumma ya Allah, beri hidayah kepada anak-anak kami ya Allah, hingga menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tuanya ya Allah, patuh kepada dan Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada negeri kami keamanan, jauhkan dari kami musibah dan bala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, cabut dari hati kami kebencian ya Allah, cabut dalam hati kami kebencian ya Allah atas segala saudara kami yang beriman ya Allah. Allahumma ya Allah, sucikan ketauhidan kami ya Allah, sucikan kepahaman kami ya Allah. Jangan kau biarkan mereka orang-orang yang mempunyai niat buruk untuk mengadu domba di antara kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan dan beri kekuatan kami dari godaan waswas syaitan. Allahumma ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal, jadikan kuburannya taman surga ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, berikan sehat dan panjang umur. Beri waktu kami ya Allah untuk berbakti kepada mereka. Allahumma ya Allah, anak-anak kami jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang telah membanggakan Nabi Muhammad SAW. Suami kami, suami yang soleh, istri kami yang soleh ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang telah membuat bahagia hati Nabi Muhammad SAW. Jangan kau jadikan kami orang-orang yang membuat sedih Rasulullah atas perpecahan dan kebencian di antara kami ya Allah. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami ya Allah, sucikan akal pikiran kami ya Allah, luruskan, istiqomahkan kami di jalan orang-orang tua kami dahulu ya Allah. Istiqomahkan kami di Ahlussunnah wal Jamaah, matikan kami dalam keadaan Islam, bangkitkan kami kelak ya Allah di bawah bendera Nabi Muhammad SAW, dan kau ridha kepada kami, Nabi Muhammad ridha kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar wallahu a'lam bima tasna'un.